Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran kedua. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Nah, bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Dilihat, dari gambar ini itu ada Udin, Beni, dan Siti ya. Nah, pada gambar yang pertama itu sedang terjadi angin. Yang kedua itu hujan. Yang ketiga itu terik matahari. Dan yang keempat adalah ketika malam hari. Nah, pada gambar ini apakah si Udin, Beni, dan Siti ini sesuai dengan keadaannya? Seperti yang gambar kedua nih, hujan. Apakah hujan itu ketika hujan kita memakai seragam sekolah? Tentu tidak ya. Kemudian pas lagi cuaca terik panas nih, apa kita memakai seragam sekolah? Nah, tentu juga tidak. Ketika malam, apa kita memakai seragam sekolah? Dan tidak ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan situasinya ya. Ketika memakai seragam sekolah, berarti kita sedang berada di sekolah. Nah, misalkan pada gambar yang kedua nih, ketika hujan, tentunya apa sih kita memakai apa ketika saat hujan? Tentunya memakai jas hujan atau memakai payung ya, untuk menghindari atau menjaga kita agar tidak basah terkena hujan ya. Kemudian pas lagi terik matahari juga kita bisa apa? Dengan cara apa kita menangani biar tidak terkena teriknya matahari? Tentunya bisa dengan payung juga. Nah, ketika malam, tentunya saat malam kita tidak memakai seragam sekolah ya, karena ketika malam tentunya kita akan apa? Tidur, istirahat. Tentunya menggunakan pakaian tidur. Oke. Ya, jadi harus disesuaikan dengan situasinya dan kondisinya. Oke. Nah, kita tidak bisa menghadapi keadaan alam ya jika tidak memiliki pakaian. Nah, pakaian digunakan untuk melindungi diri dari gangguan bahaya sekitar. Pakaian membuat kita nyaman, melindungi kulit dari berbagai benda dan cuaca. Tanpa pakaian, kita tidak nyaman ya dan aman dari lingkungan sekitar. Nah, sebagai contoh nih ya, ketika hujan atau malam hari kita tidak berpakaian, maka akan kedinginan. Nah, selain itu, ketika matahari terik di siang hari dan kita tidak memakai pakaian, maka kita akan kepanasan. Amin anak-anak ya, tentu pakaian itu untuk melindungi diri kita ya, dari teriknya matahari maupun dari dinginnya malam hari. Manusia berbeda dengan binatang ya. Manusia tidak memiliki pelindung sendiri seperti bulu tebal atau kulit tebal. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang berakal membuat pakaian untuk melindungi tubuhnya dari dinginnya cuaca dan panasnya matahari. Selain itu, pakaian juga digunakan agar melindungi diri dari gigitan serangga, debu, dan kotoran yang menyebabkan kulit menjadi gatal-gatal dan penyakit lainnya ya. Jadi pakaian itu bisa melindungi diri kita dari apa? Serangan atau gigitan serangga ya, kemudian dari debu dan dari kotoran. Nah, kemudian ini ada bersyukur memiliki pakaian. Nah, sini ada gambar pakaian ya, berbagai jenis pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya.
Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Nah, pada gambar ini ada pakaian untuk ke pesta ya. Kemudian ada seragam sekolah, ada pakaian untuk tidur juga ya. Ada pakaian untuk bermain. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan maupun situasi dan kondisinya. Apabila kita sedang sekolah, maka berarti kita memakai seragam sekolah. Apabila kita sedang ingin pergi ke pesta, maka kita harus memakai pakaian untuk pergi ke pesta. Oke, dan seterusnya ya. Selanjutnya, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian ya. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa juga Siti mencuci bajunya bila kotor. Nah ya, jadi Siti itu selalu melindungi tubuhnya dengan menggunakan pakaian yang rapi ya. Nah, memiliki pakaian itu adalah hak setiap orang. Oke, selanjutnya amati kembali teks yang tadi ya, yang di atas ya. Kemudian kita akan pelajari kewajiban dan hak dalam berpakaian berdasarkan bacaan di atas. Nah, ini kewajiban dan hak nih. Kewajibannya adalah Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Nah, kemudian haknya, pakaian melindungi tubuh Siti ya dari cuaca panas, matahari, dan udara yang dingin. Nah, kemudian kewajibannya lagi, kedua itu adalah Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, kemudian hak untuk Sitinya adalah apa? Pakaian membuat Siti merasa nyaman ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Nah, maka hak yang didapat Siti adalah apa? Pakaian dapat melindungi Siti dari gangguan serangan serangga ya. Kemudian dari debu dan kotoran lainnya. Keempat, Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Nah, hak yang dapat Siti adalah Siti memiliki seragam sekolah. Nah, tentu ya, di lingkungan tempat tinggal Siti pasti bersekolah ya. Kemudian pakaian bermain. Dan kemudian pas ingin istirahat adalah pakaian tidur. Nah, selanjutnya yang kelima adalah Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, jadi haknya apa yang dapat oleh Siti? Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Tentunya dan juga apa? Wangi ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui kewajiban ya dan hak tentang pakaian. Oke. Udah tahu ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya itu adalah, nah sekarang ceritakanlah bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Nah, seperti ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena mendapatkan pakaian dari orang tua. Nah, karena tidak semua orang bisa mendapatkan pakaian yang diinginkan. Selain bersyukur, kita memiliki kewajiban merawat pakaian seperti mencuci pakaian yang kotor, merapihkan pakaian, dan memakai pakaian dengan hati-hati. Dengan pakaian yang terawat, maka kita akan terlindungi dari panas matahari dan hawa dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari serangga, kotoran, dan debu.
pakaian yang bersih juga dapat membuat tubuh kita menjadi nyaman. Nah, jadi kita harus bersyukur ya kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kita karena mendapatkan pakaian tentunya dari siapa? Dari orang tua kita ya. Nah, kemudian selain bersyukur itu kita memiliki kewajiban terhadap pakaian kita. Apa itu? Yaitu mencuci pakaian yang kotor. Nah, kemudian merapihkan pakaiannya dan memakai pakaian dengan hati-hati. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh kalimat saran ya. Apa guru contohkan, yaitu Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, maka kalimat sarannya adalah sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, ingat ya anak-anak ya. Jadi kalimat saran itu berisi solusi ya terhadap suatu masalah. Nah, kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI ya, PUEBI. Nah, jadi kalimat saran itu berisi kata seharusnya ya, kemudian ada hendaknya juga bisa dan juga atau sebaiknya. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian selain itu kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar dan oke, paham ya? Oke, nah. Amati masalah berikut ini. Nah, tuliskan saran-saranmu. Yang pertama, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, jadi kalimat saranku adalah apa? Kalian memberikan sarannya apa? Nah, saranku adalah sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Nah, ya. Kemudian yang kedua nih, ada rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Jadi saranku itu sebaiknya apa? Nah, seharusnya Dayu berhati-hati ya saat bermain lompat tali. Karena saat bermain, kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Paham ya anak-anak ya? Kemudian permasalahan yang ketiga adalah Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, jadi seharusnya itu saranku itu apa? Sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian biasa atau pakaian bermain ya. Karena seragam sekolah digunakan untuk belajar di sekolah. Nah, tidak untuk bermain ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Kemudian permasalahan yang keempat ya adalah pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, jadi saranku yang baik adalah sebaiknya Lani mengganti baju ya. Seragam sekolahnya jadi diganti ya dengan baju atau pakaian tidur. Karena seragam sekolah akan kusut tentunya ya jika digunakan untuk tidur. Dan apabila kita ingin menggantinya tentunya apa? Juga kita mengganti dengan pakaian tidur. Dan sebelum tidur tentu apa? Kita mencuci tangan dulu, mencuci kaki, dan tidak lupa untuk berdoa. Oke, nah selanjutnya adalah istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Tentunya kalian juga memiliki hak untuk beristirahat ya.
Jadi Siti itu memiliki kewajiban itu apa? Membantu ibu di rumah ya. Setelah makan siang ya, dan juga mengangkat pakaian dari jemuran. Nah, kemudian Siti melakukan istirahat ya. Beristirahat adalah hak setiap orang. Juga Siti juga mendapatkan hak seperti itu ya. Dan dengan beristirahat atau dengan tidur siang, kita dapat menghilangkan apa? Rasa lelah, kemudian menyehatkan badan ya. Itu juga dapat menenangkan pikiran. Dan setelah tidur atau setelah kita tidur maka kita bangun, maka apa? Tubuh akan kembali segar dan bersemangat ya. Selain tidur siang, tentunya cara beristirahat itu dengan apa itu? Dengan bersantai ya. Bisa juga dengan cara menyegarkan diri ya. Tujuan beristirahat adalah membuat tubuh tenang. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Nah, nih Pak Guru mencontohkannya adalah apa? Yang pertama, duduk santai di teras rumah ya. Duduk santai di teras rumah ya. Kemudian yang kedua itu mendengarkan musik. Tentu itu dapat kita sambil bersantai ya, bisa mengistirahatkan pikiran kita. Ketiga adalah melihat pemandangan di sekitar rumah. Dan yang keempat adalah duduk santai di bawah pohon rindang. Nah, sambil semeriwing ada sepoi-sepoi angin ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah memaksimalkan tidur siang ya. Seperti tadi penjelasan ya, untuk mengistirahatkan pikiran dan fisik kalian. Paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya. Setiap anak memiliki hak ya untuk beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Oke, ini Pak Guru menyatakannya adalah apa? Kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Yang pertama, tidur siang sesuai kebutuhan ya, tidak boleh berlebihan. Dicukupkan waktunya, misalkan contohnya kamu tidur siang biasa 2 jam, maka 2 jam, tidak boleh berlebihan ya. Kemudian yang kedua, mencuci kaki dan tangan sebelum tidur untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh ya. Dan yang ketiga, menggunakan pakaian tidur. Nah, apabila kita sudah pulang sekolah, maka disalin dulu, diganti pakaiannya ya dengan pakaian tidur apabila ingin tidur siang. Tidak atau jangan menggunakan pakaian atau seragam sekolah ya, nanti akan kusut ya. Dan yang keempat, membaca doa sebelum dan sesudah tidur ya. Tentunya sebelum tidur kita berdoa dulu, dan setelah sudah bangun tidur kita berdoa juga menurut agama dan kepercayaannya masing-masing tentunya ya. Kemudian yang kelima adalah merapikan kembali tempat tidur. Nah, ini adalah melatih kedisiplinan, kerapian kalian ya. Setelah tidur, pas bangun kan tentunya apa? Merapikan kembali tempat tidurnya. Oke, anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pengucapan maupun penulisan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.